Kasus Sean Diddy Combs pertama kali dimulai pada tanggal 16 November 2023. Secara mengejutkan, Casey Ventura, mantan kekasih P. Diddy, telah mengajukan gugatan di pengadilan Manhattan dengan tuduhan penganiayaan dan pelecehan yang diduga terjadi selama hubungan mereka antara 2007 hingga 2018. Menurut gugatan tersebut, Casey menyatakan bahwa dirinya harus menahan perilaku kekerasan dan tuntutan mengganggu dari Diddy selama lebih dari 1 dekade, termasuk penganiayaan berulang kali dan paksaan untuk melakukan tindakan tak terpuji menjadi mesin pemuas nafsu teman-teman pria P. Diddy. Setelah berpisah pada tahun 2018, Casey menuduh Diddy memaksa masuk ke rumahnya dan melakukan pelecehan meskipun ia terus menolaknya. Lalu, pada tanggal 17 November 2023, gugatan yang diajukan oleh Casey terhadap P. Diddy hanya bertahan kurang dari 24 jam sebelum keduanya mencapai kesepakatan damai yang rinciannya tidak diungkap ke publik. Casey menyatakan bahwa ia memilih untuk menyelesaikan konflik ini secara damai dengan tetap mempertahankan kontrol atas beberapa aspek penyelesaian. Namun, gugatan yang diajukan Casey ternyata membuka jalan bagi gugatan serupa lainnya. Tepat sehari sebelum berakhirnya masa berlaku New York State Adult Survivor Act, P. Diddy kembali menghadapi 2 gugatan baru pada tanggal 23 November 2024. P. Diddy kembali digugat, kali ini oleh 2 perempuan dengan tuduhan serius. Gugatan pertama diajukan oleh seorang perempuan dengan identitas anonim, menuduh Diddy melakukan pelecehan dan penganiayaan. Sementara itu, gugatan kedua datang dari Joy Dickerson Neal yang menuduh Diddy memaksanya mengonsumsi narkoba, melecehkannya saat masih kuliah pada tahun 1991 silam, serta merekam dan menyebarkan insiden tersebut di kalangan industri musik. 5 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 28 November 2023, setelah dihadapkan pada 3 gugatan, P. Diddy mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai pimpinan perusahaan Digital Revolt yang didirikannya pada tahun 2013. Pada tanggal 9 Desember 2023, gugatan keempat diajukan terhadap P. Diddy oleh seorang perempuan yang menggunakan nama samaran Jendu. Dalam gugatan tersebut, ia mengklaim menjadi korban perdagangan perempuan oleh Sean Diddy Combs dan mengaku diruda paksa secara beramai-ramai oleh Diddy, mantan bos label Bad Boy Records Harvey Peer, dan seorang lainnya pada tahun 2003 saat ia masih berusia 17 tahun. P. Diddy merilis pernyataan yang menegaskan bahwa ia membantah semua gugatan yang diajukan terhadapnya. Dalam pernyataannya di media sosial, ia menyatakan bahwa selama beberapa minggu terakhir, ia telah diam menyaksikan upaya orang-orang untuk merusak nama baiknya. Ia menyebutkan bahwa tuduhan yang dilontarkan terhadapnya tidak benar dan berasal dari orang-orang yang mencari keuntungan pribadi. P. Diddy menegaskan bahwa ia tidak melakukan segala tuduhan seperti yang dituduhkan kepadanya dan siap berjuang demi nama baiknya, keluarganya, dan kebenaran.
4 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 10 Desember 2023, beberapa pengiklan telah memutuskan untuk menghentikan kerjasama mereka dengan Empower Global, perusahaan e-commerce milik P. Diddy. Keputusan ini diambil menyusul serangkaian tuduhan yang dialamatkan kepada P. Diddy. Tak hanya itu, di tanggal 13 Desember 2023, Hulu telah membatalkan rencana untuk memproduksi reality show yang akan mengangkat kehidupan keluarga Sean Diddy Combs yang masih berada dalam tahap awal pengembangan. Tak sampai di situ, tepat pada tahun 2024, giliran produser musik Rodney Lil Roach Jones Jr. yang pernah berkolaborasi dengan P. Diddy turut mengajukan gugatan dengan tuduhan pelanggaran seksual, penyerangan, dan pelecehan. Dalam gugatannya, Jones menuduh Diddy telah meraba bokongnya dan berusaha merayunya untuk terlibat dalam tindakan asusila bersama P. Diddy dan salah satu anggota timnya. Lalu, pada bulan Maret 2024, petugas dari Department of Homeland Security Investigation New York melakukan penggerebekan di rumah P. Diddy yang terletak di Los Angeles dan Miami. Tindakan ini dilakukan sebagai bagian dari investigasi terkait perdagangan pria dan wanita yang melibatkan P. Diddy. Tak terima dengan penggerebekan yang terjadi, P. Diddy dan Arun Dyer selaku pengacara P. Diddy mengutuk penggerebekan yang dilakukan di rumah P. Diddy dan menyebutnya sebagai setara kekuatan militer dan mirip dengan perburuan penyihir. Dia menekankan bahwa tidak ada justifikasi untuk menunjukkan kekuatan dan sikap yang berlebihan, serta mempermasalahkan perlakuan kurang menyenangkan terhadap anak-anak dan karyawan P. Diddy. Pada hari yang sama, Newsweek mengungkap sejumlah selebritas yang disebut dalam gugatan terhadap P. Diddy. Meskipun nama-nama tersebut muncul, mereka tidak ikut digugat terkait tuduhan terhadap Diddy. Di antara yang disebutkan adalah Stevie G, mantan pacar Nicki Minaj, pemenang Grammy Young Miami, Pangeran Harry, Casey Ventura, Uskup T.D. Jakes, Georgia Mescoyer, Donald Lawrence, The Clark Sister, dan Josh Cruz. Lalu, pada bulan Mei 2024, drama permohonan maaf P. Diddy sekaligus Casey yang buka suara menambah kasus ini semakin panas dan menarik perhatian seluruh dunia, khususnya pada media sosial. Tak ketinggalan, pada bulan Mei 2024 ini, video-video kekerasan P. Diddy terhadap Casey, mantan kekasihnya, tersebar luas ke publik. Tak berhenti di situ, gugatan demi gugatan terus berdatangan untuk P. Diddy. Mulai dari para model hingga penyanyi dan dari kalangan lain terus berdatangan. Tak tanggung-tanggung, semua tuduhan yang dialamatkan untuk P. Diddy merupakan tuduhan serius yang mencangkup pelecehan dan kekerasan. Puncak dari drama panjang P. Diddy ini terjadi pada bulan September 2024. P. Diddy berhasil ditangkap di Manhattan setelah mendapat dakwaan dari Dewan Juri Agung. Sehari setelah penangkapan P. Diddy, terungkaplah dakwaan yang menyatakan bahwa ia terlibat dalam konspirasi pemerasan termasuk perdagangan pria dan wanita, kerja paksa, dan penyuapan. Dan pemerintahan setempat menolak penangguhan dari kuasa hukum P. Diddy sehingga ia mendekam di penjara Brooklyn sampai persidangan digelar. Belum usai, pada bulan September 2024, sejumlah barang bukti ditemukan di kediaman mewah P. Diddy, berupa pelumas dan 1.000 baby oil berhasil diamankan oleh pihak berwenang. Dan yang terbaru, tepat pada bulan Oktober 2024, sebanyak 3.000 gugatan telah dialamatkan untuk P. Diddy. Dan yang mengejutkan,
Korban P. Diddy tak hanya wanita, melainkan juga ada pria dan yang termuda berusia 9 hingga 15 tahun. Kasus yang melibatkan P. Diddy cukup menggegerkan dunia Hollywood. Pasalnya, sejumlah nama-nama artis papan atas Hollywood satu demi satu mulai terseret. Tak hanya itu, sejumlah kasus lama pun juga mulai kembali naik ke permukaan. Di antaranya adalah kasus kematian penyanyi Alia, Biggie Smalls, Michael Jackson, dan yang terbaru keluarga Tupac Shakur menggugat P. Diddy demi mencari keadilan untuk mendiang Tupac. Kasus ini juga mencuri perhatian dunia, khususnya di media sosial. Teori konspirasi pun mulai berkembang liar mengiringi kasus ini. Setiap harinya selalu ada perkembangan baru dari kasus ini dan berbagai nama baru mulai dikaitkan dengan kasus ini. Sebagai informasi, kasus P. Diddy memulai babak baru dengan persidangan yang digelar pada tanggal 10 Oktober 2024 lalu. Dan persidangan lanjutan mengenai kasus ini akan dilakukan pada tahun depan, tepatnya pada bulan Mei 2025.